Salam waras bagi kita semua. Mantap! Kalau kita melihat masa-masa situasi, kondisi di bangsa kita ini, kadang-kala kita bisa menjadi tertawa, ya, karena ada banyaknya orang-orang yang tadinya ya berpegang pada kebenaran, ya, tapi kemudian berubah oleh karena itu karena keluarga, itu karena kepentingan-kepentingan lain. Dan yang sangat kita lihat yang baru-baru ini bagaimana peradilan MK, ya, yang begitu luar biasa. Di sini dia seharusnya menjadi orang yang tetap berpegang pada kebenaran, tetapi MK sudah memutuskan bahwa ketuanya melakukan pelanggaran dan hanya mendapatkan vonis yang ringan. Dia tidak sampai dipecat, tetapi dia hanya diberhentikan dari jabatan MK. Sesuatu yang sangat miris, yang seharusnya sekecil apapun kalau telah ditemukan hal-hal yang terbukti, seharusnya dihentikan. Tapi apapun hasilnya, kita harus menghargai. Tapi sebagai pendekar-pendekar hukum, seharusnya mereka orang yang pertama kali tetap berpegang teguh pada hukum, pada kebenaran, sehingga bisa menjadi pegangan acuan bagi orang-orang selanjutnya. Ini tentu sangat memprihatinkan, dan ini belum putus. Ada banyak lagi dakwaan-dakwaan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap MK ini. Dan yang mau saya katakan adalah ketika keadilan, di mana pengadilan seharusnya menjadi tempat mencari keadilan, tapi bila keadilan itu, kebenaran itu diputar balikkan, orang akan menjadi tidak percaya kepada pengadilan. Dan itu sebabnya saya pernah berpesan kepada ponakan saya ketika saya berjumpa, dia menjadi hakim. Saya katakan, kalau engkau mengambil keputusan, jangan karena hal harta atau bayaran dan lain sebagainya. Ambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan keputusan itu kemudian bersekutulah dengan Tuhan. Karena sebenarnya hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan hukum yang seharusnya dinyatakan. Tapi kalau hakim yang sebagai perpanjangan tangan Tuhan tidak dapat lagi berpegang pada hukum, maka masyarakat akan menjadi resah. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, dan ini yang sedang terjadi. Masyarakat menjadi resah, dan ada banyak orang mengatakan demi keponakan menjadi wakil presiden, undang-undang dihukum, pertikaian, perdebatan satu dengan yang lain. Bahkan yang sangat miris adalah ketika saya mendengarkan di dalam YouTube saya mendengar bagaimana Pak Usman ini memberikan komentarnya bahwa dia merasa dizolimi dan merasa dia ada orang yang mau membunuh karakternya. Tapi saya mau katakan, siapa menggali lubang akan terperosok sendiri ke dalamnya. Kita tidak perlu bersandiwara dalam hidup ini. Kita perlu menyatakan A di atas A, tidak di atas tidak, selebihnya adalah berasal dari si jahat. Nah, kalau itu dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini, berpeganglah sebagai hakim, berpeganglah kepada
hukum yang ada. Dan kalau itu berpegang pada hukum, saya yakin dan percaya MK tidak akan mengambil keputusan, walaupun itu keputusan yang bagi masyarakat tidak memberikan rasa puas, tapi sudah diambil keputusan. Dan di sebagian orang bukan masalah puas atau tidak puas, tetapi terbukti bersalah, terbukti melakukan apa yang tidak seharusnya keputusan itu dikeluarkan, ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, bagi mereka-mereka yang menjadi pendekar-pendekar hukum, lakukanlah tugas dengan baik. Lakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Jangan memutuskan karena hubungan darah, karena hubungan kekeluargaan, apalagi karena uang. Itu akan merusak dan membuat orang-orang tidak lagi percaya kepada hukum. Ketika orang-orang tidak menjadi percaya kepada hukum, ini bisa membawa dampak di tengah-tengah masyarakat. Orang bisa menjadi brutal, orang bisa menjadi melakukan sesuai dengan kehendaknya, mengambil tindakan hukum sendiri, dan itu yang kita jauhi. Dan saya berharap apapun dalam kehidupan kita, kita belajar untuk terus melakukan apa yang baik dan benar, dan berpegang kepada kebenaran sebagai pengambil keputusan, landaskan ini kepada hukum dan kebenaran. Maka saya yakin dan percaya ini akan membawa dampak bukan saja bagi pengambil keputusan itu ketika betul-betul diambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka akan menjadi hal yang sangat baik. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, mari kita tetap berdoa, mari kita tetap berjalan dalam jalan-jalan yang benar, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi setiap orang. Kalau kita sebagai pemuka agama, jadilah pemuka agama yang baik. Kalau kita sebagai hakim, jadilah hakim yang baik. Kalau kita jadi anggota masyarakat, jadilah anggota masyarakat yang baik. Kalau kita aparat, jadilah aparat yang baik. Kalau kita jaksa, jadilah pengambil penuntut yang baik, dan tuntut berdasarkan kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi siapapun kita sebagai makhluk ilahi, mari kita tetap melakukan hal yang baik. Itu sebabnya saya mau katakan, dalam hidup ini menjadi berarti ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Mantap.